Waktu menunjukkan jam 4 kurang 20 menit guys. Habis bangun tidur hari ini tidurnya agak sedikit enak ya, karena di luar cuaca mendung dan dinginnya minta ampun ya. Hari ini dingin lagi seperti kemarin ya. Hari ini saya ingin ke atas, ingin lihat jemuran. Apakah jemurannya udah pada kering apa belum ya, kira-kira ya. Saya mau ke atas sekarang ya. Oke, ikutin terus video aku sampai aku menuju ke tempat jemuran di lantai 4. Kita ke atas lagi guys, naik tangga ya. Sepertinya hari ini nenek saya nggak akan saya mandiin dulu ya, karena melihat cuaca seperti ini saya takut nanti nenek saya malah kan mau jadi badannya nggak enak ya gitu. Jadi susah guys kalau tiap hari dingin kayak gini. Saya cuma kasihan sama orang tua aja gitu kan. Jadi jatuhnya nanti takutnya dia malah kenapa-napa, karena orang tua kan kayak bayi ya, nggak kuat dengan yang namanya dingin. Kalau cuaca panas juga kadang-kadang dia juga badannya kepanasan, kulitnya sensitif, merah-merah kayak gitu ya. Ya gitulah namanya orang tua. Naik ke lantai 4, saya ngos-ngosan banget guys, sungguh capek banget. Nah ini aku udah sampai lantai 4 guys ya. Kita lihat, kalau di sini cuacanya sebenarnya ada matahari, tapi mataharinya masih bersipu-sipu malu ya. Jika kalian di sana, di sini di atas cuacanya memang agak sedikit oke, dibandingkan dengan di bawah ya. Di bawah dingin banget, tapi kalau di sini cuacanya lumayan ya gitu ya. Nah itu cucian saya banyak banget ya untuk hari ini di atas, di sini ya. Saya akan mulai ngambilin satu persatu. Angkatin dulu yang di sini aja lah. Ini pasti udah kering lah, karena ini cucian kemarin guys ya. Hari ini nggak ada sampah guys. Saya agak sedikit lega karena kerjaan saya nggak diburu-buru waktu. Kalau ada sampah itu biasanya waktunya cepat sangat ya. Jadi saya masih harus buru-buru ya, karena ngurusin sampah dan sebagainya, mempersiapkan segalanya kayak gitu ya. Coba kita lihat yang di sini kira-kira kering nggak? Kemarin kering juga yang di sini guys ya. Ini belum nih. Pokoknya tipis-tipis hari ini sih ya bisa dikatakan kering lah ya. Tapi kalau udah agak tebal hari ini nggak bisa kering, karena itu kalian tadi lihat sendiri seperti apa cahaya mataharinya nggak terlalu full gitu ya. Gitu. Coba yang sebelah sana.
tebel-tebel kayak gini belum kering guys ya. Coba kita turunin aja yang di atas nih guys ya. Yang di atas coba kita turunin aja ya. Kira-kira kering nggak? Kering nggak? Kering diturunin aja udah. Nanti soalnya mau dipindah ya. Pindahin semuanya. Nah, malah jatuh lagi. Ini baju majikan saya yang perempuan sama laki-laki jadi satu di sini guys ya. Oke, udah semua diturunin ya. Semua udah turun. Kita tinggal lihat satu-satu apakah sudah kering semuanya atau enggak ya. Kita lihat aja. Saya sedih guys, kalau nggak ada tukang syuting ya. Tukang syuting itu nggak pulang-pulang. Tahu deh tukang syutingnya kapan balik nih. Ini ternyata masih belum kering nih. Biarkan saja di sini lah. 3 hari baru kering itu. Ini yang tipis-tipis aku rasa udah mulai kering nih, yang tipis-tipis kayak gini nih. Kalau yang jin-jin tebel-tebel kayak gini mah belum kering ini. Oke, cuma ini aja yang kering ya guys ya.
Oke, jadi cuma ini aja yang kering nih ya, segini aja. Oh ya, lupa apa namanya, kaos kaki dan dalaman belum saya ambilin guys ya. Ini kaos kakinya di sini guys. Kaos kakinya udah kering semua belum nih? Ada yang belum kering ya, ada yang udah, ada yang belum. Ini yang kemarin-kemarin aja nih yang kering nih ya. Yang hari ini nggak pada kering. Nih, udah kering semua nih ya, udah kering semua, tinggal dikit doang yang belum. Sekarang ini apa, dalamannya apakah kering? Dalamannya kering nih, udah cuma segini aja nih. Yang ini nggak kering ya, ini nggak kering nih juga. Udah, sekarang saya mau mbak turun ke bawah, sekali saya lipetin di bawah ya guys ya. Tetap stay tune di video saya, jangan kemana-mana. Nah, sekarang saya udah sampai di tempat dimana saya biasa melipat baju ya. Ini kamar majikan saya ya, maaf ya. Saya lipat bajunya di sini ya. Udah biasa saya lipat di sini guys ya. Karena apa namanya? Ini adalah tempat yang paling cepat untuk melipat baju. Biasanya saya lipatnya di bawah ya. Saya biasanya lipatnya di bawah sana, di tempat kamar nenek ya. Tapi hari ini saya mau di sini aja karena menurut saya ini tempat yang paling cepat untuk melipat baju gitu ya. Cepat banget untuk melipat baju. Kita lipat dulu segitiga pengaman. Kalau saya ngelipetnya di kamar saya, kamarnya nenek, lama guys ya. Karena apa? Karena saya duduk, perut saya kan gede, rikuh saya gitu. Kalau di sini kan saya bisa sambil berdiri ya, jadi bisa rapi lipetannya gitu kan. Jadi majikan saya tuh hari-harinya di luar guys. Dia jarang, maksudnya tuh pulangnya nanti malam ya. Siang tuh nggak pernah pulang. Apalagi sekarang majikan saya udah pindah kerja yang perempuan ya. Jadi siang tuh nggak pernah pulang. Jadi nonstop. 1 minggu libur di rumah. Kalau yang laki-laki
sama sekali justru nggak pernah pulang. Jadi pulangnya cuma waktu malam doang gitu kan. Pokoknya majikan saya tuh super sibuk, busy the people ya, very very busy. Pokoknya benar-benar orang sibuk gitu ya. Saya kadang-kadang juga kasihan ngeliat dia gitu ya, sampai kadang makan itu sampai nggak sempet. Siang hari kadang-kadang makanannya dibawa pulang makan di rumah. Kasihan ya kadang-kadang karena terlalu sibuknya bekerja nyari uang guys, kayak gitu guys. Itu ya. Terus saya kadang-kadang tuh sampai ya Allah ya Tuhan, nyari uang gitu amat gitu ya gitu. Makanya orang sini itu ya, masa muda nyari uang, masa tua untuk berobat. Kebanyakan seperti itu. Kalau udah masa tua kebanyakan dia gak bisa menikmati hidupnya guys. Kebanyakan sakit, pasti kebanyakan sakit. Karena apa? Ya seperti itu. Kadang mereka hanya demi untuk uang ya, sampai kadang telat makan gitu ya, kadang sampai nggak ngurusin kesehatan kayak gitu ya. Saya rasa tuh bukan cuma di sini aja ya saya ngalamin punya majikan super sibuk gitu ya. Di tempat-tempat lain juga seperti itu. Pokoknya negara-negara seperti ini time is money pokoknya ya. Jadi mereka tuh bener-bener giat banget nyari uang ya, getol banget nyari uang untuk untuk masa tua mereka gitu. Dan kalau udah tua ya seperti itu, udah akhirnya jadi jompo. Uang yang dikumpulin hasil perkumpulannya itu ya untuk berobat, seperti itu guys, kayak gitu ya. Ya kalau bisa sih saya pribadi nggak mau kayak gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya, saya pengennya saya nggak apa-apa masa muda sengsara ya, tapi nanti di usia saya yang udah 50 tahun ya mungkin ya, saya ingin menuai semua hasilnya aja. Saya tinggal duduk diam dan menikmati hasil. Tuhan beri saya kesehatan, Tuhan beri saya panjang umur sehingga saya bisa menikmati hasil kerja keras saya gitu loh. Saya pengennya gitu. Saya nggak mau kayak orang Taiwan kayak gini, tiba-tiba uang banyak terus untuk berobat atau gimana. Jangan sampai lah, saya nggak mau seperti itu gitu ya. Saya pengennya bisa menikmati hasil kerja keras saya nantinya gitu aja, kayak gitu guys ya. Karena ya begitulah, masa muda kita sangat singgung sekali, kita sangat kerja keras banget untuk membanting tulang ya gitu ya. Jadi kok bisa masa tua kita pakai untuk menikmati semua hasil kerja keras kita aja gitu ya. Saya benar-benar salut banget dengan kehidupan orang Taiwan, itu benar-benar kerja keras. Tapi saya nggak suka ya itu, kenapa mereka di masa tuanya banyak sekali yang tidak bisa menikmati masa tua, justru mereka malah menuai kesakitan gitu loh. Jadi uang hasil kerja kerasnya itu hanya dipakai untuk berobat dan tidak dipakai untuk happy atau senang-senang waktu di masa tuanya. Itu harusnya kan udah tua kan udah ngerasain enak gitu kan, tinggal menikmati hasilnya, bisa jalan-jalan kemana aja suka dia gitu kan. Mungkin kan banyak uang ya, entah investasi atau mungkin uangnya itu ditabung, tabungannya banyak, bunganya diambil untuk happy dan sebagainya gitu ya. Tapi justru mereka menikmati kehidupannya itu ada yang di rumah sakit, ada yang di panti jompo, ada yang mungkin di rumah dengan keadaan sakit ya, seperti itu ya. Buat saya itu sebagai pelajaran aja gitu ya, gitu guys. Sebenarnya ya manusia nggak mau seperti itu guys ya, mungkin saya juga nggak ngerti, nggak paham ya. Makanya sedari muda pesan buat kalian semuanya ya, yang masih muda-muda ini loh, yang belum ada usianya 40 ya, 30 atau mungkin bahkan yang masih di bawah 30, mungkin 25 ke atas ya, itu kan setengah mateng ya. Pakailah waktu dan kesehatanmu ya, jangan remehkan kesehatan, jangan buang waktu selama kalian masih muda ya. Pakailah waktu sebaik-baiknya untuk berkarir dan berkarya, karena waktu itu seperti pedang, saya bilang ya. Waktu itu kalau sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi.
Ya, kamu harus pintar-pintar memakai dan memanfaatkan waktu ya. Jadi intinya sukailah apa yang kamu sukai, pekerjaan apa yang kamu sukai. Itulah jadikan sebuah passion ya intinya. Biar kamu bisa fokus satu bidang aja. Itu aja udah ya. Supaya kamu bisa berhasil dengan passion kamu itu gitu ya. Jadi pokoknya bener nyesel lah kalau udah tua, nanti kamu pasti akan menyesal. Kamu di usia 40 nanti kamu pasti akan nyesel. Kenapa di usia seperti ini harusnya saya sudah sukses seperti teman-teman saya yang lain di usia 40 udah bisa punya ini dan segalanya ya. Sedangkan saya kok masih seperti ini, pasti ada sesuatu kekecewaan yang mendalam di hati kalian seperti itu ya. Tapi kalau kalian bisa memainkan waktu dengan baik di usia 20 atau 25 atau mungkin sampai 30 tahun, kalian bisa mematangkan pikiran ya. Pergaulan juga kalian jaga ya, bergaul dengan orang-orang yang sukses dan berhasil, niscaya hidupmu juga akan ke bawah sukses dan berhasil. Di usia 40 tahun niscaya hidupmu akan berhasil, akan menjadi orang yang sukses dan punya segala-galanya. Kalau kamu bisa memanfaatkan waktu dan menjadikan pergaulan kamu itu pergaulan yang baik, pasti akan sukses seperti itu. Dan satu lagi, kesehatan. Jangan pernah kamu remehkan kesehatan ya. Mungkin di usia 20 sampai 30 ya, kamu terlalu meremehkan kesehatan ya, nggak pernah check up, atau mungkin yang namanya makan kamu nggak jaga, minuman ya, makanan kamu asal-asalan, mungkin terlalu banyak mengonsumsi makanan junk food ya, fast food ya, makanan cepat saji ya seperti itu ya. Mungkin kalian sering banget nongkrong di kafe-kafe, sering nongkrong di McD, KFC, Hokben dan sebagainya, pokoknya makanan fast food dan junk food ya. Sekalian hampir tiap hari mungkin kalian makan makanan seperti itu. Jangan, dijaga kesehatannya. Makanan berlemak dan juga minuman berkarbonasi ya, minuman-minuman yang mengandung soda itu jangan ya. Boleh sih boleh, tapi jangan sering-sering, dijaga ya. Mungkin kalau sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali oke lah, nggak masalah. Tapi jangan setiap hari atau bahkan setiap minggu kalian minum seperti itu nggak bagus. Nanti kalau misalkan kalian biasain minum kayak gitu terus ya, efeknya nanti kalau udah di usia 40 tahun, usia 40 tahun semuanya pasti ketahuan penyakit ya. Karena saya alami sendiri dulu waktu saya masih muda ya, saya di usia 20 tahun ke atas ya 25an lah ya, 25 sampai umur saya 30 lebih ya, sampai 35 tuh saya itu hampir setiap hari itu yang namanya mengkonsumsi minuman berkarbonasi itu nggak henti ya. Pokoknya ya bisa dibilang nggak setiap hari lah ya, intinya setiap minggu pasti saya konsumsi, entah 2 kali entah 3 kali, itu pasti minuman bersoda gitu ya. Terus makanan yang mengandung lemak, minyak-minyakan kayak gitu ya, itu saya pokoknya intinya dulu itu bener-bener saya makan makanan yang kayak gitu tuh nggak ini ya, nggak kontrol ya, intinya seperti itu ya. Nah, ketika saya menginjak usia 40 ini baru berasa guys, beneran sumpah demi Tuhan. Asam urat berasa, asam lambung berasa. Kalian tahu kalau udah ngalamin kayak gitu, bangun tidur pagi-pagi tangan udah kesemutan ya, kaki udah kesemutan, bisa kan bayangkan kan. Karena kita nggak jaga badan kita waktu masih muda, kita nggak jaga pola makan. Waktu itu saya olahraga tetap saya imbangi sama olahraga ya. Ketika saya kerja di sini ya, kayak saya nggak pernah olahraga sama sekali ya, jadi otomatis saraf juga, otot juga kaku semua ya, dan penyakit itu sudah akhirnya ngumpul kayak gitu. Jadi endingnya nyesel banget ya. Itu tentang kesehatan, tentang kehidupan juga kalian harus bisa belajar tentang hal itu ya. Masih muda jangan suka foya-foya. Pakailah uang sebaik-baiknya, sekiranya penting dan perlu saja. Jangan membeli barang yang tidak perlu ya. Saya baru mengenal waktu saya di Taiwan ini begitu pentingnya dan begitu berartinya uang itu ya. Saya baru dibukakan mata saya kerja di Taiwan ini. Ya mungkin ini sudah jalan ya. Sebelum saya kerja di Taiwan, saya masih di Indonesia. Saya nggak tahu yang namanya uang itu fungsinya untuk apa ya. Nanti saya gimana, tujuan hidup saya untuk apa, saya nggak pernah paham dan nggak pernah ngerti waktu itu. Usia saya itu di bawah 30 tahun, 25 sampai 30 tahun, saya nggak ngerti saya harus gimana,
saya harus ngapain dengan hidup saya nggak paham. Intinya saya kerja 1 bulan habis sekejap untuk senang-senang, kerja 1 bulan habis sekejap hanya untuk senang-senang. Saya nggak pernah mikir uang itu untuk apa ya, saya harus gimana ya untuk masa depan saya. Apakah saya pengen beli mobil, apakah saya pengen beli motor, atau apakah saya pengen beli rumah. Nggak pernah terpikirkan oleh pikiran saya sampai ke sana. Intinya setiap saya kerja, gajian habis bulan habis dalam sekejap, udah gitu aja setiap bulan hingga sampai ada 10 tahun ya. Itu selama di Indonesia saya cuma kebeli motor saja. Itu ya, mungkin kalau orang-orang yang punya mindset dan pikiran matang ya, di saat kerja dapat uang mungkin bisa mereka ditabung ya, uangnya dikumpulin gitu ya, bisa dibelikan aset ya, mungkin tanah ya, mungkin mereka udah nyicil properti untuk apa sebagainya kayak gitu ya. Tapi saya nggak sampai ke situ, pikiran saya terlalu sempit dan terlalu cetek pikiran saya, nggak sampai saya punya pikiran ke arah sana gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, di Taiwan ini saya merasa sangat gimana ya, ya ampun ya Tuhan, begitu banyak waktu yang sudah saya buang, begitu banyak waktu yang sudah saya sia-siakan hanya untuk seperti itu saja gitu kan. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya nggak mau seperti itu, saya ingin memperbaikinya. Tapi apa boleh buat, waktu sudah seperti waktu, makanya aku bilang waktu bagaikan pedang, semua nggak bisa diulang lagi ya. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi sekarang ini ya, kita prospek lagi. Jadi kita harus, mumpung masih ada kesempatan, kita berbenah diri aja gitu kan. Apa yang sudah kita lakukan waktu dulu itu kan intinya buat kita rugi ya, kita harus belajar dari situ. Untuk sekarang ini kita harus berhati-hati supaya jangan sampai seperti itu lagi ya, dalam pemakaian finansial, pemakaian uang. Kalau bisa kita pakai itu seperlunya aja, nggak perlu ya nggak usah ngapain, ini seperti itu ya. Jadi sekarang usia saya udah 40 ke atas ini, saya baru mikir, baru kepikiran, punya pikiran saya harus punya ini, saya pengen punya itu. Dulu saya sama sekali nggak pernah guys yang namanya mindset itu ya, saya nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin saya kamu tuh kerja uangmu ditabung, kamu harus beli ini, kamu harus punya ini, dan kamu harus ini. Aku nggak ada yang ngarahin seperti itu guys ya, nggak ada yang maksudnya tuh mengelola keuangan aku supaya uangnya itu jadi barang ini loh, uang kamu biar jadi ini loh. Sama sekali nggak ini guys, nggak ada pengarahan seperti itu. Aku jadi kayak ya, buat aku kerjaku ya sia-sia seperti itulah kayak gitu guys. Makanya sekarang ini aku bisa belajar banyak dari pengalaman itu ya guys ya. Yang mudah-mudahan ini kedepannya kehidupan aku bisa lebih baik lagi, usahaku, rencanaku, dan keinginan aku bisa tercapai, dan akhirnya semuanya nggak sia-sia. Aku bisa mendapatkan hasil yang ya maksimal dengan hasil kerja kerasku ini, dan mendapat buah dari semua itu gitu loh guys ya. Oh, sambil cerita lipetin baju, mau kelar juga ini. Habis kalau nggak ngoceh kayak gini bete kan, kalian pasti nonton saya ya ngipetin baju diem aja, nggak ada omongan gitu, kayak gitu. Nanti kalian pasti ngantuk gitu kan ngeliat saya ngevlog kayak gini, nggak ada nggak ada suara-suaranya gitu kan. Selesai nih, tinggal handuk sama kaos kaki dikit doang nih guys, habis ini sudah selesai nih ya. Saya bilang tadi ya, saya nggak mandi nenek saya hari ini, 2 hari udah nggak mandi. Adalah fun lah, daripada nanti kan mau ya, saya nggak mau nenek saya kenapa-napa juga. Karena dia ATM saya. Dia tuh mesin uang saya guys, kalau dia sakit saya bingung. Saya jangan sampai ke rumah sakit lagi lah, saya capek gitu ya. Di rumah sakit lebih capek guys daripada di rumah, jujur. Karena mungkin semua teman-temanku yang nonton video saya ini ya, kalau ada yang ngalamin jangan di rumah sakit itu lelah guys, beneran. Masih enakan di rumah, kita bisa mundar mandir, ambil makanan, masak sendiri ya gitu ya, ambil minum, macam sendiri. Di rumah sakit terbatas guys, kita nggak bebas ya, kecuali kalau rumah sakitnya kita ditaruh kamar VIP, jadi situ cuma ada nenek doang sama kita, ada TV, ada segala macam ya, ada maksudnya fasilitasnya oke gitu kan. Kita sih nggak masalah ya guys. Sudah selesai nih, beginilah penampakan liputan baju hari ini.
Tinggal kita rapin aja. Kita tinggal rapin aja ya nanti ya. Yang mana kita pisahin, punya majikan saya, punya saya, punya nenek saya, punya saya, punya nenek saya campur di satu aja di ember. Ini punya majikan saya semua nih. Ya gitulah guys. Seperti itu. Ini udah jam 4 ya. Waktu cepat sekali berlalu. Beneran waktu ini cepat sekali berlalu guys. Makanya saya bilang ya tadi ya, waktu bagaikan pedang. Kalau udah lewat gak bakal kembali. Jadi pakailah waktu sebaik mungkin untuk hari ini, esok, dan yang akan datang ya. Karena waktu itu berputar cepat sekali. Rotasi bumi sekarang ini perputarannya sangat cepat sekali ya. Oke, ini udah selesai saya rapiin. Punya anaknya, punya bapaknya, punya emaknya sudah saya rapiin ya di sini. Nanti biar ditaruh di tempatnya masing-masing. Nih ya. Tuh. Oke, udah selesai ya. Oke. Karena udah selesai lipat baju, saya juga mau ke bawah. And then saya ngurusin nenek saya lagi ya. Dengan berakhirnya lipetin baju tadi ya, saya akhiri vlog ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dengan celotehanku dari awal sampai akhir. Makasih banget ya. Terima kasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku sekiranya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Aku mohon maaf. Dan tak biasa aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bahagia kita kasihkan pada semua orang dengan Tuhan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru tuh jam sama favorite-nya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam persahabatan dari Favorite. Bye bye.